Hai guys, ilmuwan adalah tombak ilmu pengetahuan. Tanpa kerja keras dan pemikiran para ilmuwan, ilmu pengetahuan bahkan tak akan ada dan teknologi tak akan semaju sekarang. Namun, apa yang dilakukan ilmuwan, yakni mengubah sesuatu yang ada dengan paradigma baru, ternyata tak mudah dilakukan. Berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman dahulu, karya para ilmuwan banyak ditentang oleh gereja karena dianggap mengusung ajaran sesat. Bahkan, karena dulu kekuasaan gereja adalah yang paling kuat, Gereja Katolik Roma memiliki pengadilan berupa komite inskusisi yang tak segan memburu dan menghukum para ilmuwan yang getol mempromosikan kesesatan. Nah, berikut ini kami telah menghadirkan para ilmuwan besar yang hidup sengsara akibat dianggap sesat. Eits, tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share untuk informasi menarik lainnya. So, selamat menonton! Nicolaus Copernicus. Copernicus adalah seorang matematikawan dan astronom asal Royal Prusia yang dulu adalah bagian dari kerajaan Polandia. Ilmuwan ini mungkin adalah orang yang pertama memformulakan model tata surya yang dimana matahari adalah pusat tata surya. Dia menulis buku The Revolutionibus Orbium Coelestium atau Revolusi Falak yang merupakan hal besar di ilmu pengetahuan. Namun pengetahuannya tersebut dia rahasiakan selama 30 tahun karena tidak ingin membuat gereja murka. Meski dalam hidupnya ia banyak menularkan buku dan karya hingga memunculkan revolusi Kopernikus karena ia berhasil membuka mata ilmuwan lain tentang berbagai hal yang berbau astronomi. Dia dianggap sesat oleh gereja. Akhirnya, hingga meninggal di umur 70 tahun, Kopernikus tidak melakukan pemberontakan yang berarti terhadap temuannya. Dia dicap sebagai orang tanpa prestasi, dengan menandai kuburnya dengan ungkapan meminta ampun kepada Tuhan layaknya mencuri di kayu salib. Meski demikian, akhirnya berbagai penemuannya makin diakui di era Galileo, diperjuangkan di 200-an tahun berikutnya oleh Tycho Brahe, Isaac Newton, dan Johann Kepler, dan dinobatkan sebagai salah satu astronom modern di abad ke-19. Giordano Bruno. Giordano Bruno adalah seorang filosof dan matematikawan asal Italia yang sangat gigih mendukung teori milik Copernicus. Dia sendiri pernah menularkan karya yang relevan di masa sekarang, yakni dia menyatakan bahwa bintang hanyalah matahari yang dikelilingi oleh eksoplanet. Dengan mudah, Bruno langsung dianggap sesat oleh inskusisi, pengadilan gereja yang kala itu memang bertugas memburu penganut ajaran sesat. Dia dijebloskan ke penjara dan akan divonis mati. Meski demikian, Bruno bahkan tak mau mengubah pendiriannya atas ilmu pengetahuan. Gereja makin murka, hingga ia divonis untuk dibakar hidup-hidup di Campo dei Fiori, alun-alun utama kota Roma. Karena kejadian ini, di era modern, Bruno dijuluki sebagai pejuang ilmu pengetahuan. Bruno adalah sedikit dari nama-nama ilmuwan yang dibunuh dan dibakar oleh komite inskuisisi. Galileo Galilei. Galileo dikenal sebagai bapak sains modern karena dialah yang membuktikan teori Kopernikus semua benar soal bumi mengelilingi matahari. Dia merancang sebuah teleskop yang ia gunakan mengobservasi tata surya dengan menemukan besarnya Jupiter dan meneliti fase perjalanan Venus dan menemukan cincin Saturnus. Ia bahkan bisa menghitung kecepatan rotasi matahari dengan melihat pergerakan titik hitam di matahari. Karena dia mendukung teori Kopernikus soal heliosentris, kalangan gereja melalui komite inskusisinya menarik Galileo yang sudah berumur 70 tahun ke pengadilan. Ia tak tahan menerima interogasi dan tentu tak akan bertahan di penjara. Akhirnya, dia sendiri mencabut dukungan terhadap teori heliosentris dan Kopernikus. Pengadilan gereja menjadikannya tahanan rumah seumur hidup hingga ia meninggal. René Descartes. René Descartes adalah filosof Prancis yang dijuluki bapak filsafat modern hingga sekarang. Ia adalah penggagas aliran rasionalisme, menentang otoritas gereja serta otoritas lawas era filosof Yunani yang jadi tolak ukur sebuah kepastian. Yang paling dikenal, Descartes membuat filosofi cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada, yang dianggap sebagai frase penting di dunia. Descartes juga adalah filosof yang melalui pemikirannya menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada dan benda material itu ada.
Meski demikian, dia pernah mempublikasikan buku berupa pemikiran yang mendukung teori Galileo berjudul The World. Akhirnya, sang filosof benar-benar menuai permusuhan dengan gereja karena merilis buku Meditation of First Philosophy yang memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran harus ditemukan melalui penyelidikan ilmiah dan metode ilmiah. Dia akhirnya hidup dalam kesengsaraan karena dapat kritikan dari kanan kirinya. Bahkan, para teolog Protestan di negara asalnya, Belanda, menginginkan Ren untuk dihukum mati. Nah, itulah tadi para ilmuwan besar yang dihidup sengsara akibat dianggap sesat. Nah, gimana nih informasi kali ini? Menarik bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.